Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Para hadirin yang saya muliakan, ikhwani wa akhwati fillah, azzalallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kondisi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi yang belum berakhir ini, kita masih bisa bertemu kembali, bersua kembali di dalam kajian yang insya Allah mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan juga insya Allah dapat memperkuat iman dan imun kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam kondisi PPKM seperti ini, kita pun masih bisa beribadah kepada Allah, beraktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kondisi yang lebih kondusif agar kita bisa kembali melaksanakan kehidupan kita, ibadah kita dengan normal. Dan ikhwani wa akhwati fillah, dalam kondisi ini juga kita berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit, dan kita juga memohon kepada Allah agar diampuni saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah. Diampuni dosa-dosa mereka, diterima amal-amal saleh mereka, dan diberi kesabaran keluarga-keluarga mereka. Ikhwani wa akhwati fillah, azzallahu wa iyyakum. Hal ini, kondisi pada saat ini, kemudian peristiwa-peristiwa yang kita lihat, kita saksikan pada saat ini, mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak melakukan amal-amal kebaikan, aktivitas-aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan virus yang ada di sekitar kita segera diangkat, dan juga ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa Allahu Al-Qawi, yang maha kuat, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah berkehendak sesuai dengan
keinginannya, dan Allah mampu melakukan segala sesuatu. Ini menunjukkan ketidakberdayaan kita manusia, usaha-usaha manusia untuk menangkal, mencegah, belum mampu menunjukkan keberhasilannya, padahal ini sesuatu yang sangat sangat kecil, makhluk Allah yang kecil, satu dari makhluk Allah. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih tawadhu, rendah hati di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri dengan menolak syariatnya, tidak menyombongkan diri dengan meremehkan aturan-aturannya. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul tunduk, patuh, dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia adalah manusia, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Ikhwani wa akhwati fillah, azzalallahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang tokoh-tokoh Islam. Dan tentunya masih berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan berbicara tentang seorang sahabat yang namanya memang kurang dikenal di kalangan sebagian besar kaum muslimin. Kita lebih mengenal sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau sahabat-sahabat yang sering disebut, yang sering diceritakan. Sahabat ini memang namanya kurang dikenal, tapi kemuliaannya, kontribusinya untuk Islam itu tidak kalah dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau bernama Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Sahabat yang akan kita kaji pada malam hari ini, seorang sahabat yang bernama Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Ini nama yang bagi sebagian orang masih asing. Ya. Bagi sebagian orang masih asing. Ayyash ibn Abi Rabi'ah ini termasuk salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kabilah Bani Al-Makhzumi. Bani Al-Makhzumi ini, kabilah Al-Makhzumi ini merupakan kabilah yang mereka itu punya Punya budaya menjadikan atau melatih anak-anak kecil mereka dengan latihan-latihan yang menumbuhkan keberanian, kejantanan mereka, terutama bagi laki-laki. Jadi sejak kecil mereka itu dilatih untuk memiliki kemampuan menggunakan senjata, kemudian memanah dan berkuda. Jadi mereka punya semacam kurikulum bagi anak-anak mereka, ya, untuk diberikan pendidikan yang membangun keberanian dan kejantanan mereka. Jadi kecil-kecil mereka sudah mampu menggunakan senjata. Tapi tentu latihan-latihan seperti ini jika diterapkan di dalam pendidikan kita tentu harus mendapatkan harus diperhatikan, ya. Jangan sampai latihan senjata, kemudian kemampuan menggunakan senjata, memanah itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Namun pada saat itu memang para lelaki itu memang betul-betul ditumbuhkan keberaniannya. Dan pendidikan untuk menumbuhkan keberanian, kemandirian, kekuatan itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sekarang kita lihat generasi kita, syabab, generasi umat Islam ini
sebagaimana statement para pakar, sekarang ini kita melihat banyak generasi yang rapuh, mentalnya rapuh, kemandiriannya juga dipertanyakan, dan kita lihat sekarang bagaimana generasi kita bukan menumbuhkan kemandirian, keberanian, mereka justru dirusak dengan permainan-permainan yang tidak akan memiliki manfaat bagi kepribadian atau pertumbuhan mental mereka. Jadi kita kembali kepada Bani Makhzum, kabilah di mana Ayyash bin Abi Rabi'ah tinggal ini merupakan kabilah yang betul-betul memperhatikan kemampuan atau kompetensi berkuda, memanah, ya, kemampuan untuk menggunakan senjata. Ayyash bin Abi Rabi'ah, beliau merupakan saudara seibu dari Abu Jahal. Saudara seibu dari Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal ini termasuk tokoh kekafiran. Ayyash tokoh di antara tokoh-tokoh umat Islam. Dua saudara namun seibu. Dan Ayyash termasuk minas sabiqin al-awwalin. Termasuk orang-orang yang mula-mula masuk Islam atau generasi pertama yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memeluk agama Allah sebelum Nabi SAW berkumpul di Darul Arqam, lembaga pendidikan pertama bagi umat Islam, Darul Arqam. Nabi SAW memiliki, atau Ayyash bin Abi Rabi'ah ini merupakan sahabat Nabi SAW yang juga diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah mendoakan Ayyash, menyebut namanya. Di antara nama sahabat-sahabat lain yang disebut ketika Ayyash dan sahabat-sahabat lain mendapatkan ujian dari Allah, di mana mereka mendapatkan siksaan, mereka dikurung, dipenjara oleh orang-orang Quraisy, termasuk keluarganya sendiri. Dan ini ujian yang telah dilalui oleh generasi pertama dari generasi terbaik. Ayyash bin Abi Rabi'ah didoakan oleh Nabi, disebut namanya, Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah, ya Allah selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Kemudian Nabi menyebutkan nama sahabat-sahabat yang lain. Dan seringkali saya sampaikan begitu besar ujian yang diterima oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ujian-ujian yang diterima oleh kaum muslimin pada saat ini, ya, itu tentu tidak sebanding, tidak seberapa dengan ujian-ujian yang diperoleh oleh para sahabat Rasulullah SAW. Tidak sebanding itu. Oleh karena itu salah satu cara kita memperkuat iman kita, terutama dalam menghadapi ujian, bacalah sejarah Rasulullah SAW, bacalah sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Kembali kepada Ayyash ibn Abi Rabi'ah, beliau radhiyallahu tabaraka wa ta'ala adalah sahabat yang juga berhijrah. Namun beliau ketika berhijrah ke Madinah sebelum hijrahnya Nabi, beliau kembali, beliau pulang, mengurungkan niatnya karena bujukan Abu Jahal. Jadi sebelum hijrah, beliau sepakat berangkat bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Ketika mereka mau berangkat, Abu Jahal mengikuti jejaknya. Abu Jahal ini siapa? Saudara seibu Ayyash bin Abi Rabi'ah. Abu Jahal mengikuti, dan Abu Jahal pun menghadang Ayyash ibn Abi Rabi'ah dan mengatakan kepada Ayyash, wahai Ayyash,
Nabimu itu mengajarkan berbakti kepada orang tua. Ya, ini Abu Jahal khutbah. Nabimu mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua. Nabimu mengajarkan untuk birrul walidain. Sekarang kamu tinggalkan ibumu. Kamu biarkan ibumu. Kamu tinggalkan ibumu terlantar begitu saja. Kembalilah ibumu membutuhkanmu. Jadi memang kadang-kadang orang-orang kafir atau orang-orang ya musuh-musuh Islam itu terkadang ya mereka itu menyampaikan kata-kata yang baik dan benar, tapi tujuannya untuk sesuatu yang tidak baik. Jadi Abu Jahal mengingatkan, Nabimu itu mengajarkan demikian, demikian, demikian. Kenapa kamu tinggalkan? Lah Ayas ini orang yang sangat patuh dan cinta dengan ibunya. Ya, dia punya janibul atifi. Dia punya bagian emosional yang kuat. Ya, dia punya ikatan yang kuat, emosional yang kuat dengan ibunya. Diingatkan seperti itu, Ayas pun mengikuti kemauan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal mengatakan, ayo pulang dulu lah, lihat ibumu dulu. Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala yang dikenal dengan muhaddath, orang yang pikiran-pikirannya itu sejalan dengan kehendak Allah, padahal ayat-ayat Al-Quran belum turun, orang yang punya ilham yang tepat. Umar bin Khattab pada saat itu sudah mengingatkan Ayyas, wahai Ayyas, jangan nurut Abu Jahal. Sudahlah, jangan nurut. Tapi Ayyas sekali lagi karena ya dia merasa ibah, dia tidak bisa menahan rasa apa? Rasa cintanya, rasa dia tidak bisa mengontrol rasa cintanya kepada ibunya, maka dia pun mengabaikan pesan Umar bin Khattab dan Ayyas pun mengikuti Abu Jahal. Dan ketika Ayyas kembali, dan memang itulah yang dikehendaki oleh Nah, mohon maaf, kelihatannya ada problem di internet, di jaringan. Kita lanjutkan. Ayyash ibn Abi Rabi'ah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, lalu mereka tidak diuji? Subhanallah. Ini ayat Al-Quranul Karim yang memberikan informasi kepada kita bahwa orang-orang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah mengikrarkan dirinya sebagai hamba-hamba yang beriman, dia pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Dan ujian dari Allah itu bermacam-macam. Dan Allah Azza wa Jalla akan menurunkan ujian sesuai dengan kadar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayyas ibn Abi Rabi'ah itu beliau termasuk orang yang diuji oleh Allah. Akhirnya dia diikat, dipenjara, dikerangkeng. Ya. Dia tidak boleh lagi kemana-mana. Karena memang orang-orang musyrik itu sangat khawatir dengan hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah. Mereka berupaya untuk menghalang-halangi proses hijrahnya Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Coba antum bayangkan, ikhwani wa akhwati fillah, azzalallahu wa iyyakum. Antum bayangkan ya, mereka masuk Islam, mereka beriman, tapi justru mereka mendapatkan banyak ujian. Namun keimanan mereka tidak menggoyahkan mereka sebagai pribadi orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul beriman dengan iman yang sesungguhnya. Ada sebagian di antara kita yang ketika mendapatkan ujian dari Allah, dia pun protes. Saya sudah berbuat seperti ini, saya sudah sholat, saya sudah ini, saya sudah itu dan itu. Dia menghitung-hitung ibadah yang dia lakukan. Subhanallah. Menghitung-hitung ibadah yang dia lakukan. Padahal ujiannya tidak seberapa. Maka Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka manusia mengira kalau sudah mengucapkan amanna, kami beriman ya Allah, kemudian mereka dibiarkan saja. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan khawatir ma'asyiral muslimin, ujian Allah itu sesuai dengan kemampuan kita, dan ujian Allah itu, di balik ujian itu ada kebaikan, banyak kebaikan. Di balik ujian itu adalah banyak kebaikan. Kembali kepada Ayyash bin Abi Rabi'ah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau ketika terbebas dari kurungan orang-orang musyrik, terbebas dari tangan-tangan orang-orang musyrik, beliau pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah satu di antara orang yang membaiat Rasulullah di bawah sebuah pohon dalam bai'atul ridwan. Ini juga mendapatkan pujian dari Allah, orang-orang yang berbaiat di bawah bai'atul ridwan ini. Kemudian beliau pun mengikuti perang Hunain, dan beliau juga menjadi pasukan Sayyidina Abu Bakar ketika berperang melawan orang-orang murtadin, orang-orang murtad. Beliau menjadi prajurit di barisan kaum muslimin, berjihad bersama dengan kaum muslimin. Sampai ma'asyiral muslimin, beliau pun berjuang bersama kaum muslimin di perang Yarmuk. Beliau berjuang bersama dengan Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in. Ini perang yang memiliki kisah yang luar biasa, yang tentunya ada pembahasan tersendiri. Bagaimana kaum muslimin berjihad, berjuang melawan orang-orang Romawi. Ayyash ibn Abi Rabi'ah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau wafat pada saat perang Yarmuk. Dan ini memang ada beberapa riwayat yang memberikan penjelasan tentang wafatnya Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Ada yang mengatakan Ayyash ibn Abi Rabi'ah wafat di medan perang. Ada yang menulis Ayyash bin Rabi'ah wafat di kota Mekah, tidak dalam kondisi perang, tapi memang dia membawa sakit, atau dia sudah sakit terluka pada medan di saat berjihad, kemudian sakitnya itu membawa kepada kematiannya, tentu biiznillah azza wa jalla. Namun di sebagian buku sejarah dikisahkan tentang wafatnya Ayyash itu di medan perang. Dan kisah ini masyhur, diriwayatkan dari Habib bin Abi Thabit, anna al-Harith bin Hisham wa Ikrimah bin Abi Jahal wa Ayyash bin Abi Rabi'ah athbatu yawm al-Yarmuk. Jadi dari Habib bin Abi Thabit, beliau menjelaskan bahwa Harith bin Hisham, Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah ini siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya Abu Jahal, yang dulu memusuhi dakwah menjadi pendukung dakwah.
Jadi belum tentu bapaknya tokoh kekafiran, anaknya juga ikut, belum tentu. Ikrimah, bapaknya Abu Jahal, kita tahu semua Abu Jahal itu siapa. Maka jangan pesimis melihat orang yang kufur, tapi optimislah. Terus dakwai, bisa jadi kalau orang tuanya tidak mengikuti dakwah, ya anaknya. Tidak semua orang yang ayahnya preman itu dia menjadi preman, dan tidak semua anak yang ayahnya kiai menjadi kiai. Ya. Terkadang anak dan orang tua itu berbeda 180 derajat dalam memilih ideologi keimanan. Ikrimah bin Abi Jahal, Harith bin Hisham, dan Ayyash bin Abi Rabi'ah ini, mereka adalah pejuang-pejuang tangguh pada perang Yarmuk. Di saat mereka pada kondisi terluka dan kondisi kehausan, da'al Harith bisyarab. Maka Harith pada saat itu karena haus, dia meminta minuman. Namun ketika dia mendapatkan minuman tersebut, fanadhara ilaihi Ikrimah. Harith ibn Hisham melihat Ikrimah yang terlihat juga butuh minum. Maka Harith bin Hisham tidak tega, kemudian dia mengatakan kepada orang yang membawakan minuman tersebut, berikan kepada Ikrimah. Fadafa'a ilaihi. Lalu minuman ini diberikan kepada Ikrimah. Ketika Ikrimah ingin minum air tersebut, ternyata dia melihat Ayyash bin Abi Rabi'ah yang terlihat membutuhkan minuman tersebut. Maka Ikrimah pun berkata kepada orang yang membawakan minuman itu, berikan kepada Ayyash. Allahu Akbar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara-saudaranya padahal mereka sedang butuh. Ini kita tidak bisa menggambarkan bagaimana persaudaraan di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, murid-murid Rasulullah SAW. Wallahi persaudaraan yang mungkin tidak akan kita lihat pada hari ini. Mereka butuh. Kemudian mereka katakan, buat saudara saya, buat saudara saya. Dan ini membutuhkan keimanan yang kuat, ma'asyiral muslimin. Apa yang terjadi? Ketika Ayyash dihampiri Ayyash pun sudah wafat, meninggal. Lalu yang membawa minuman ini kembali kepada orang kedua, sahabat Nabi, Harith bin Hisham. Ternyata Harith pun meninggal. Kembali kemudian kepada Ikrimah, Ikrimah pun meninggal. Ketiga-tiganya meninggal di medan perang dan dalam kondisi mendahulukan saudara-saudaranya, dalam kondisi sedang melakukan satu kebaikan. Jihadnya itu kebaikan, belum lagi itharnya juga merupakan kebaikan. Ithar adalah mendahulukan saudaranya sekalipun dia membutuhkan. Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana pendidikan yang ditanamkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan Al-Qur'an, nilai-nilai Al-Qur'an, pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi melalui Al-Qur'an, juga sabda-sabda beliau yang terbukukan dalam hadis-hadis Nabi. Ini subhanallah, kalau betul-betul ditanamkan dengan metode yang benar, Allahu Akbar, akan membentuk manusia-manusia yang luar biasa. Namun kepribadian-kepribadian yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang itu sudah bisa dikatakan tidak terlihat di dalam kepribadian kita. Bahkan saya pun ketika membaca sejarah dan juga biografi perjalanan hidup para sahabat Nabi, kebaikan-kebaikan mereka, ya Allah, kita pun merenung betapa jauhnya kita dari mereka. Satu aspek saja kita gak bisa nututi, Pak. Tidak bisa
tidak bisa menyamai. Ya. Dilihat dari semua aspek kalah kita. Jangan kalahnya sangat jauh. Aspek ibadah jauh, aspek berjuang jauh, aspek mendahulukan orang lain jauh, aspek akhlak jauh. Ya. Ini satu hal yang menjadi kelemahan kita umat Islam pada saat ini. Maka ikhwani wa akhwati fillah azzalallahu ayyakum, Ayyash pun meninggal, ada yang mengatakan di Medan Yarmuk, ada yang mengatakan di Mekah. Namun kebaikan-kebaikan beliau, jihadnya beliau bersama dengan kaum muslimin itu akan menjadi catatan dan selalu tercatat. Dan ini akan menjadi bekal beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran bagi kita semua adalah memanfaatkan kehidupan kita, memanfaatkan usia kita, umur kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan usia kita untuk memproduksi kebaikan-kebaikan. Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan, kebaikan yang bisa kita lakukan. Berjihadlah dengan sungguh-sungguh, jihad yang memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita bisa berjihad dengan ilmu kita, jihad dengan ilmu kita. Jihad dengan harta kita, berjihad dengan harta kita. Usia yang Allah berikan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sahabat, jihad mereka adalah jihad membawa senjata. Sekarang jihad kita adalah jihad membawa ilmu. Belajar, kemudian mengajarkan. Yang punya harta, berjihadlah dengan hartanya. Karena usia kita pendek ma'asyiral muslimin. Dan usia yang Allah berikan kepada kita adalah sarana. Sarana yang Allah berikan agar kita membawa bekal sebanyak-banyaknya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ucapan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi